Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nazil Iqdami pada mata kuliah Statistika 1. Sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa topik-topik atau tema-tema seperti korelasi dan juga topik sebelumnya yaitu bagaimana menggunakan Z-score atau Z-table untuk memprediksi probabilitas sebuah kejadian. Nah, di materi yang sekarang ini saya akan mencoba memberikan sedikit penjelasan mengenai membandingkan dua rata-rata. Nah, membandingkan dua rata-rata ini sebenarnya adalah salah satu inti dari statistika, ya, yaitu di mana statistika itu berfungsi untuk membandingkan rata-rata antar dua variabel, di mana nanti ketika rata-rata dua variabel itu ada perbedaan yang signifikan, maka bisa dikatakan bahwasanya variabel satu contohnya bisa lebih berpengaruh atau daripada variabel yang lain. Nah, contohnya seperti apa akan saya jelaskan di presentasi berikut ini. Oke. Selanjutnya, sebelumnya ketika kita membahas membandingkan rata-rata, maka saya ingin Anda semua memahami bahwasannya dalam hal ini yang bisa dibandingkan rata-ratanya adalah variabel-variabel yang mana direpresentasikan oleh nilai oleh angka atau oleh skala pengukuran, di mana skala pengukurannya itu adalah interval dan rasio. Karena apa? Karena interval dan rasio inilah skala pengukuran di mana dia mempunyai yang namanya mean, standard deviation, and standard error. Ya, jadi mean artinya rata-rata, standar deviasi dan standar error. Nah, karena dua hal inilah atau dua skala pengukuran inilah yang mempunyai mean, standard deviation dan standar error, maka ketika kita berbicara masalah membandingkan dua rata-rata, Anda harus ingat bahwasanya variabelnya harus variabel yang berbentuk interval atau rasio, ya, atau lebih terkenalnya disebut dengan variabel continuous, ya, variabel continuous. Ini seperti yang sudah saya kotai merah ini. Jadi harus interval atau rasio. Contohnya apa? Interval rasio. Ya contohnya kemarin sudah kita bahas seperti tinggi badan, berat badan, nilai ujian yang berbentuk angka-angka itu dan sebagainya. Nah, itu adalah skala pengukuran yang bisa dihitung ketika kita mau membandingkan dua rata-rata. Selanjutnya, nah, dalam membandingkan dua rata-rata, ini salah satu metode yang paling umum yang digunakan adalah t-test. Ingat, ya, jadi metode yang paling umum adalah t-test, yaitu membandingkan rata-rata dari dua variabel continuous, interval dan rasio. Nah, t-test ini ada dua, yaitu independent t-test dan dependent t-test. Ya, independent t-test dan dependent t-test. Independent artinya data dari dua variabel dari kelompok yang berbeda, tidak berkaitan. Sedangkan dependent adalah data dari dua variabel dari kelompok yang sama atau berkaitan. Contoh ini, independent t-test. Contoh independent t-test itu gini, apabila Anda mau menguji metode belajar A dan metode belajar B. Nah, maka katakanlah Anda mengambil siswa jumlahnya 24 siswa. Ya, katakanlah Anda mengambil 24 siswa. Nah, dari 24 siswa ini Anda bagi dua. Yang 12 Anda masukkan ke kelas yang belajar dengan metode A, sedangkan 12 siswa yang lain Anda masukkan ke kelas yang belajar dengan metode B. Ya, jadi sekali lagi independen. Jadi dua-duanya itu independen, tidak ada kaitannya. Ya, ada 24 siswa, katakanlah, terus Anda bagi dua. Yang 12 itu adalah Anda Anda kasih pelajaran dengan metode A, sedangkan yang 12 Anda kasih pelajaran dengan metode B. Nah, terus nanti hasil dari pembelajaran dengan metode A dengan metode B ini Anda bandingkan. Cara bandingannya gimana? Yaitu dari nilai hasil belajarnya. Nilai hasil belajar dari metode A seperti apa, terus nilai hasil belajar dari metode B seperti apa, terus nanti Anda bandingkan. Nah, dari Anda bandingkan itu harapannya apa? Harapannya Anda akan menemukan kira-kira dengan metode A atau metode B ini mana yang lebih efektif. Ya, mana yang lebih bisa diterima oleh siswa. Nah, seperti itu. Jadi ini seperti eksperimen seperti itu. Ya. Jadi Anda membandingkan rata-ratanya, rata-rata nilai dengan metode A dan rata-rata nilai dengan metode B. Nah, nanti Anda bandingkan seperti apa hasilnya seperti itu. Nah,
Terus bagaimana cara menghitungnya T-test itu? Nah, nanti akan kita jelaskan di video terpisah bagaimana Anda bisa apa namanya mengoperasikan SPSS untuk menghitung T-test ya di video yang terpisah ya. Jadi di video yang terpisah ini contohnya nanti di sini sudah ada. Terus saya lanjut lagi ke mana? Dependent dulu, dependent T-test. Kalau tadi independent itu ada katakanlah siswa 24 Anda bagi 2, berbeda dengan dependent test. Dependent test ini adalah metode yang Anda gunakan ketika sampelnya itu Anda gunakan sampel yang sama, sampel yang berkaitan. Contoh, katakanlah Anda mau menguji apakah metode belajar A lebih baik daripada metode belajar B. Terus Anda ambil 24 siswa lagi. Nah, katakanlah setengah semester awal Anda 24 siswa itu Anda ajari dengan metode A, ya. Anda ajari dengan metode A. Nah, terus setelah itu setelah itu Anda uji, Anda nilai kira-kira dapat nilai berapa. Nah, setelah itu setengah semester yang terakhir dengan siswa yang sama, 24 siswa yang sama, Anda coba ajari mereka dengan metode B. Ya, jadi sama siswanya. Jadi tadi kan 24. Di awal-awal Anda ajari dengan metode A, terus Anda kasih ujian atau tes. Terus di semester yang pertengahan semester yang kedua dengan siswa yang sama, Anda coba ajari dengan metode B. Nah, terus di akhir nanti juga Anda uji ada tesnya. Hasil dari tes ujian dari metode A dan metode B ini dari siswa yang sama itu Anda bandingkan. Ya. Jadi Anda tahu bedanya ya antara independent dan dependent. Kalau independent tadi katakanlah ada siswa, Anda bagi 2. Satu mendapat metode A, yang kelompok yang lainnya mendapat metode B. Kalau yang dependent itu kelompoknya sama, Anda tidak pisah. Siswanya ya sama, tidak Anda pisah. Katakanlah 24 siswa, ya setengah semester awal menggunakan metode B, setengah semester akhir menggunakan metode yang lain. Nah, setelah itu hasil belajarnya Anda bandingkan. Nah, itulah yang namanya dependent test. Ya, itu adalah namanya dependent test. Terus kalau Anda tanya, Pak, contohnya kalau contoh lain selain metode belajar apa, Pak? Oh, banyak sekali contohnya. Contoh katakanlah Anda kemarin itu di ujian mau membandingkan nilai rata-rata tinggi badan siswa katakanlah. Nah, yang independen itu adalah Anda membandingkan tinggi badan katakanlah Anda ambil dari mahasiswa dakwah dibandingkan dengan mahasiswa syariah. Anda dari dakwah Anda ambil 12, dari syariah Anda ambil 12 mahasiswa. Terus rata-rata tinggi badannya Anda bandingkan. Nah, itu namanya independen. Ya, kalau itu namanya independen, ya. Terus kalau yang dependen seperti apa? Ya dependen berarti Anda mengambil sama-sama mengambil Anda itu mahasiswa dari fakultas yang sama, ya. Anda mengambil fakultas yang sama. Jadi dengan orang yang sama. Jadi katakanlah ini tahun pertama nih Anda mau mengukur tinggi badan. Katakanlah tahun pertama Anda ambil 12 mahasiswa dari fakultas dakwah, 12 mahasiswa si A, B, C, D dan seterusnya. Anda ukur pas waktu pertama ketemu. Setelah itu Anda kasih obat peninggi badan katakanlah. 1 tahun kemudian orang yang sama itu yang tadi dari fakultas dakwah Anda panggil lagi untuk diukur lagi tinggi badannya. Nah, kira-kira dengan memakan obat tadi itu, obat peninggi badan, apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata tinggi badan tadi ketika awal-awal masuk kuliah dengan 1 tahun kemudian setelah Anda kasih obat. Nah, itu contohnya katakanlah dependent test seperti itu tadi. Ya, jadi prinsipnya bedanya itu antara independent dan dependent test. Nah, t-test memang ada 2 jenis ini yaitu t-test independent dan t-test dependent. Lalu cara menghitungnya seperti apa? Nanti akan kita jelaskan di video yang terpisah. Oke, itu dari saya materi tentang ini membandingkan 2 rata-rata. Silakan kalau ada pertanyaan bisa Anda tanyakan di kolom komentar atau bisa melalui WA ke saya langsung. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana Anda bisa mengoperasikan
independent t-test menggunakan SPSS, ya, menggunakan software SPSS. Sebelumnya, seperti yang sudah saya bilang, software ini bisa Anda beli di toko-toko online, banyak tersedia, sehingga Anda nanti bisa download sendiri, bisa install sendiri, maksud saya, terus bisa Anda gunakan untuk membantu Anda dalam menganalisis data-data statistik. Oke, kembali lagi kita akan bagaimana cara menghitung independent t-test. Contohnya adalah katakanlah Anda mau membandingkan nilai hasil belajar dari dua kelompok yang mana menggunakan dua metode belajar yang beda. Nah, di sini ini adalah SPSS, di sini ada variable view, ya. Artinya di sini adalah jendela untuk mengetahui variabel yang ada. Terus ini adalah data view, yaitu di mana jendela di sini adalah di mana Anda nanti memasukkan data Anda. Nah, tadi kembali lagi soalnya adalah kita akan membandingkan dua metode belajar. Nah, untuk independent t-test, karena ini independen dari dua kelompok yang berbeda, maka karena ini adalah SPSS, maka kelompok itu harus Anda coding terlebih dahulu. Ya, harus Anda coding, harus Anda kasih kode tertentu untuk mewakili nama kelompok. Katakanlah metode A, itu Anda kode dengan nilai 0. Ya, seperti ini. Terus katakanlah ada jumlahnya ada 12 sampel, katakanlah seperti yang ini tadi. Nah, katakanlah ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini katakanlah 0 ini adalah metode A, metode belajar A. Sedangkan selanjutnya yaitu adalah metode belajar B. Metode belajar B, maka Anda masukkan kodenya dulu, katakanlah 1, katakanlah. 1, 12 juga. 1. Ya, jadi ini ya metode B, metode belajar B adalah dengan angka 1. Itu artinya itu. Terus Anda masukkan nilainya, katakanlah nilai ujiannya. Nilai ujian yang menggunakan metode A, katakanlah ini ada 50, terus 55, 45, terus 60. Ini ngarang saja ya, jadi Anda boleh, ini cuma ngarang saja. 50, 55, terus 45, terus 60, 65, kuranglah 70 lah, ada 70, ada 55 lagi. Nah, ini. Itu adalah hasil belajar dengan menggunakan metode A. Hasil belajar yang menggunakan metode B, katakanlah 80, terus 75, 90, 95, 90, 95, terus 75, 80, 85, 90, 85, 75. Nah, ini katakanlah yang menggunakan metode B. Nah, ini jadi data di sini ya. Jadi var 1, var 2, artinya variabel 1, variabel 2. Nah, terus Anda ke variabel view. Ya, ke variabel view. Anda klik variabel view, maka seperti ini. Ya, jadi ini. Anda ingat bahwasanya variabel pertama ini adalah hanya nama kelompoknya, yaitu metode A, metode B. Karena ini nama kelompok, maka ini angka ini hanyalah sebagai nominal, atau angka hanya sebagai, kalau skala pengukuran namanya nominal. Angka hanya sebagai representasi dari dari sebuah kata. Ya, jadi tidak ada 0 atau 1 itu bukan berarti 0 lebih kecil daripada 1 atau 1 lebih daripada 0. Sama saja. Karena ini hanya sekedar sebagai kode. Nah, karena di sini hanya sebagai kode, maka kita beri nama dulu ini, yaitu katakanlah metode. Ya, katakanlah metode. Maksudnya metode belajar. Nah, terus ini values-nya, ya, Anda klik di situ, ada 0, itu artinya metode A, ya, labelnya metode A, ada add, terus yang B, 1, sorry, itu adalah metode B. Metode B. Ada add sini. Nah, sip. Setelah itu Anda klik OK. Nah, terus karena ini tadi variabel ini hanyalah sebagai nominal, maka di sini measure-nya ini Anda klik, Anda ganti menjadi nominal. Oke ya, easy ya. Terus yang kedua, tadi kan var 2 ini adalah nilainya. Ya, nilai itu berarti ada bobotnya. Ya, berarti 55 lebih dari 50, 50 kurang dari 55 dan sebagainya. Ini kan nilai, katakanlah nilai ujian. Nilai itu aja, nilai ujian. Nah, seperti itu. Ya, karena ini nilai ujian, maka di sini measure-nya Anda ganti menjadi scale. Nah, scale itu artinya continuous, ya, scale. Oke, jadi sudah dari data view ini, terus Anda ini variable view. Nah, katakanlah Anda
mau merapikan, ya ini desimalnya Anda kurangin jadi 0. Nah, biar kelihatan. Nah, ini kan enak. Metode 0. Gitu. Nggak ada komanya. Oke, data sudah siap untuk dianalisis. Setelah itu, kita akan menganalisis dengan menggunakan t-test yang independen. Ya, maka Anda ke analyze. Ya. Ada compare means, artinya bandingkan rata-rata. Terus ke independent sample t-test. Ya, independent sample t-test. Nah, akan keluar seperti ini. Ya. Grouping variabel grupnya, metode tadi kan hanya grup ya, grup 1, grup 2, atau grup metode A, grup metode B. Maka ini Anda klik di sini, ya. Anda define group, masukkan grup 1 tadi kan 0 ya, kita kasih kode 0, grup 2 kita kasih kode 1. Terus Anda continue. Ya. Sedangkan test variabel ini nilai, Anda klik di sini. Oke. Setelah itu Anda klik OK. Lah, ini maka akan keluar seperti ini. Outputnya ya sudah dihitung oleh SPSS. Nah, banyak angka-angka. Nah, terus mana yang penting? Nah, pasti Anda bingung. Mana yang penting? Ya, yang harus Anda perhatikan ini ya, pertama nih min rata-rata, berarti metode A rata-ratanya 55, sedangkan metode B rata-ratanya 84,58. Nah, pertanyaannya adalah apakah metode B ini secara signifikan ya, secara signifikan rata-ratanya itu lebih tinggi daripada metode A. Kalau bapaknya secara signifikan nilainya lebih tinggi daripada metode A, berarti nanti kita bisa simpulkan bahwasanya pembelajaran dengan metode B itu lebih efektif daripada pembelajaran dengan metode A. Ya, tapi Anda harus buktikan dulu, Anda harus buktikan. Kalau kelihatan seperti ini, rata-ratanya kelihatan lebih besar metode B daripada metode A, tapi harus Anda buktikan. Nah, cara buktinya di sini. Ya, di independent sample t-test, Anda lihat T-nya, ya. Anda lihat T-nya, terus Anda lihat ini, significant, total significant. Ya, ini signifikansinya. Signifikasinya ini 0,000. Ya, jadi kalau dalam statistik itu selama dia itu signifikansinya, Anda lihat dulu, karena confidence intervalnya Anda menggunakan standar 95%. Artinya ya 95%. Artinya untuk bisa ini signifikan, maka nilai sig ini harus di bawah 0,05. Ya, 0,05 atau 5%. Ya. Ya, ini kan confidence-nya 95%, kepercayaannya. Artinya kalau confidence-nya 95%, maka untuk mengatakan bahwa rata-rata ini secara signifikan berbeda, maka di sini nilai sig-nya harus di bawah 0,05 atau di bawah 0,5% seperti itu. Nah, Anda lihat di sini 0,00000 ya. Dengan seperti itu. Nah, terus cara Anda membuat laporannya seperti apa? Nah, ini ada di PowerPoint. Di PowerPoint sudah ada. Nah, itu cara melaporkannya seperti ini. Ya. Nah, ini cara menyimpulkannya seperti ini. Nilai rata-rata siswa yang belajar dengan metode B, ya, katakanlah ini 84 dan sebagainya, lebih tinggi dari nilai rata-rata siswa yang belajar dengan metode A, yaitu rata-rata dan standar error scoring. Perbedaan dari kedua nilai rata-rata tersebut adalah ini perbedaannya, ya, jaraknya atau perbedaannya nilai rata-rata yang metode B dengan nilai rata-rata metode A itu 29,583 dengan 95% confidence interval. Antara, nah nanti Anda lihat di tabel tadi confidence intervalnya antara berapa. Nilai T, nah ini T itu maksudnya t-test. 22 itu di mana? 22 itu Anda dapatkan dari ini, dari DF atau degree of freedom. Ya. Nah, 22 ya sama dengan, nah ini sama dengan nilainya berapa? Negatif 9, sekian dan nilai P 0,000. P itu maksudnya ini signifikan total ya, jadi P 0,00. Dengan demikian ada perbedaan yang signifikan antara kedua nilai rata-rata tersebut. Dibuktikan dengan nilai T 22, sama dengan negatif 9,01 dan taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nah kan ini kan 0,00 kan lebih kecil daripada 0,05, ya kan? Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya nilai rata-rata siswa yang belajar dengan metode B secara signifikan lebih tinggi dari nilai rata-rata siswa yang belajar dengan metode A. Nah ini yang Anda cari itu signifikan ini. Secara signifikan lebih tinggi dari nilai rata-rata siswa yang belajar dengan metode A. Ketika sudah ketemu signifikan, maka bisa disimpulkan, kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya, oh berarti metode belajar dengan metode B itu lebih efektif daripada metode belajar dengan metode A, seperti itu. Nah, itulah gunanya statistika, membandingkan rata-rata sehingga nanti kita itu bisa membuat kesimpulan
akan sesuatu fenomena tertentu. Itu tentang bagaimana Anda bisa menggunakan SPSS untuk mendapatkan nilai-nilai ini dan menyimpulkan penelitian Anda. Itu hanya sekedar contoh ya. Anda bisa pengembangannya, Anda bisa nanti explore sendiri. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial selanjutnya ini saya akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana Anda bisa menghitung dependency test menggunakan SPSS ya, dependency test ya. Tadi sudah independency test, sekarang dependency test. Nah, sekarang kita ke data view dulu. Ya, contohnya katakanlah ada 12 mahasiswa yang Anda ambil. Yang pertama, semester pertama Anda kasih pelajaran dengan metode A, terus semester kedua Anda kasih pelajaran dengan metode B katakanlah. Berarti kan siswanya sama, ya, siswanya sama atau orangnya sama. Karena orangnya sama, sampelnya sama, maka kita tidak perlu membutuhkan coding, ya, tidak perlu mengcoding karena kan orangnya sudah sama, kecuali kalau orangnya beda. Kan ini sama. Nah, tinggal kita di data view ini kita masukkan data nilainya saja langsung. Katakanlah ini variabel pertama, ini nilainya dengan metode A katakanlah ya. Jadi umpamanya 50, terus 65, terus 65, 50, 55, 55, 60, 60, terus 65, terus 70, 55, sorry, ya 70, 65, terus 55, katakanlah seperti itu. Nah, ini itu adalah var 1, variabel 1. Katakanlah ini adalah variabel atau nilai dari siswa dengan yang belajar pas semester awal menggunakan metode A. Nah, dengan siswa yang sama, terus dengan menggunakan metode B, katakanlah nilainya jadi 75, 80, 75, 80, 80, terus apa namanya 85, 90, ada 85, 80, 75, 85, 90, terus ada 85, kelas itu. Nah, ini siswa yang sama. Oke. Jadi ini var 1, var 2. Nah, Anda rapikan. Katakanlah namanya ini adalah nilai metode A. Nah, ini Anda sambung semua, jangan Anda kasih spasi karena kalau nanti Anda kasih spasi maka akan keluar error ya. Jadi sekali lagi jangan Anda kasih spasi. Terus ini nilai metode B ya. Ya, karena tadi nilai semua, nilai itu adalah nilai apa namanya skala, maka di sini ada scale, Anda ganti ke scale ya, sudah scale. Ini sudah scale. Ya. Oke. Setelah itu ini sudah siap. Nah, kalau Anda mau rapikan lagi katakanlah desimal Anda hilangin biar kelihatan rapi. Nah, data view-nya akan lagi gini. Ya, hilang desimalnya. Oke. Nah, sekarang karena sudah, terus kita analyze, kita sama ke compare means sini, compare means ya. Terus Anda ke paired sample t-test ya. Jadi paired sample itu maksudnya adalah sampel yang berpasangan. Artinya sampelnya sama. Ya, kalau tadi independent sample kan sampelnya beda, kalau ini sampelnya sama. Tinggal Anda klik. Nah, metode A Anda geser, terus Anda metode B Anda juga geser. Nah, seperti ini. Oke. Option kalau mau Anda, nah ini Anda confidence intervalnya berapa? 95% ya, kita tentukan 95%. Umumnya ya memang 95%. Oke. Anda klik langsung, ini lebih simpel. Anda langsung klik oke. Nah, langsung keluar. Ya. Nih, nilai dengan metode A rata-ratanya 60,42, dengan metode B ya, dengan metode B ini rata-ratanya 82,08. Ya, seperti itu. Nah, terus nanti kita ke T. Nah, berapa ini T-nya? Ini di sini, di bawah ini. T di sini negatif 8,990. Sig-nya yaitu 0,0000. Berarti ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dengan nilai metode B dengan rata-rata dari nilai metode A. Ya, berarti ada perbedaan yang signifikan. Ya, karena di sini T-nya segini dan apa namanya ininya lebih kecil daripada 0,05. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai metode B dan rata-rata nilai metode A. Maka bisa Anda simpulkan seperti apa? Anda bisa simpulkan seperti ini. Nah, jadi nilai rata-rata siswa yang belajar dengan metode B, nah, rata-rata berapa, standar error berapa, lebih tinggi dari nilai rata-rata siswa yang belajar dengan metode A.
Perbedaan dari kedua nilai rata-rata tersebut adalah katakanlah negatif 28 dengan 95% confidence interval antara, Anda bisa lihat di tabel. Nah, nilainya T ya, T9, 9 itu adalah degree of freedom-nya ya, DF-nya. Oh, kalau ini 11 apa namanya? Karena saya menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak ada 12. Ya, di sini apa namanya 9 karena saya menggunakan jumlah sampel yang lebih sedikit. Ini di soalnya beda. Tapi intinya kalau umpamanya ini degree of freedom-nya 11 ya Anda bisa masukkan sini T dalam kurung 11 seperti itu. Ya. Terus Anda nilai T-nya berapa, terus dengan nilai P-nya berapa. Nah, dengan demikian ada perbedaan yang signifikan antara kedua nilai rata-rata tersebut. Dibuktikan dengan nilai T ini dan taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan berarti bahwasanya nilai rata-rata siswa yang belajar dengan metode B secara signifikan lebih tinggi dari nilai rata-rata siswa yang belajar dengan metode A. Atau bisa disimpulkan berarti mungkin metode B itu berarti lebih efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa daripada metode A seperti itu. Ya, jadi tadi perbedaannya dalam Anda cara menghitung atau menggunakan SPSS untuk menghitung independent dan dependency test, itu bisa Anda perhatikan lagi. Kalau apa namanya independent tadi Anda perlu mengcoding dulu, memberikan kode pada apa namanya pada data Anda, tapi kalau yang dependency test Anda tidak perlu coding, tinggal Anda masukkan datanya seperti itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Anda bisa bertanya di komentar atau Anda bisa menghubungi saya langsung lewat WA seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.